Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang menyelenggarakan workshop trik wawancara impresif dan memikat bersama Rizka Ardila P. Magister Ilmu Komputer Public Speaking Mentor dalam kegiatan Job Fair Kota Magelang 2026 Rabu 29 Juli 2026. Biasanya pengadalannya di sini sangat berubah. Sangat luar biasa sih. Di sini ada panggung, ada materi yang bisa dilakukan oleh para pencari kerja, dan tentu saja ada banyak sekali harapan-harapan yang hari ini sedang digantungkan. Luar biasa. Konsep open space ini suasana yang berbeda supaya mencari kerja nyaman, kemudian teman-teman dari sampai dan kita kali ini kita akan hadirkan dengan narasumber begitu ya, supaya bisa memberikan wawasan baru untuk kemudian. Nah, kebetulan ya Pak Rizka itu kita minta untuk jadi narasumber di tema wawancara impresif seni memikat HRD yang dilakukan berkata. Pasti harus ada kata-kata motivasi supaya ketika kali pertama bertemu dengan HRD langsung nah di sini kita sudah hadirkan teman-teman dari beberapa sekolah yang akan disertai. Mereka kita hadirkan supaya mendapat wawasan baru dan bisa mempersiapkan lebih lagi supaya nanti pas usianya sudah masuk usia kerja dan langsung bisa mendapatkan konsentrasi kemudian dari kebiasaan yang sesuai. Nah, kita sampaikan bahwa kenapa kita menyelenggarakan sesi ini? Karena sebenarnya banyak sekali orang mencari kerja yang gagal di tahap wawancara. Nah, sekarang banyak perasaan juga betul sekali. Itu salah satunya jadi dia ya. Kata-kata yang romantis itu nggak ada sama-sama semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana memberikan pemahaman diri secara singkat dan memikat karena ini sangat krusial ya. Baik saat menyapa HRD di booth maupun saat networking. Dan dalam mencari kerja juga harus bisa menguasai kemampuan tips yang melamar diri dalam waktu singkat sekitar 30 sampai 60 detik. Karena pertemuan dengan HRD itu tidak bisa sekali semuanya bilang begitu saya masih bisa kita nggak mau kayak gitu so kita memberikan Kak Rizka. Kak Rizka sudah siap? Insya Allah sudah siap. Iya, kita kasih tepuk tangan buat Kak Rizka. Kita kasih waktu 30 menit dan nanti sisanya untuk tanya jawab ya. Terima kasih kamu atas waktu yang luar biasa sekali. Saya di sini melihat keduanya yang terbiasa menyelesaikan mengangkat baju bebas siapa tidak bisa paling kurang ternyata ada calon orang berbeda yang masih ada. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ada yang tidak jam berapa boleh saya lihat konsentrasi dan konsentrasinya. Kalau saya bilangnya jawab baik, kalau saya bilang baik, saya jawab oke. Ini sudah biasa, tapi
Boleh kita coba. Halo. Satu kali. Kalau saya bilang tepuk dua, teman-teman tepuk dua kali. Kalau tepuk tiga, tepuk berapa kali? Tiga. Kalau tepuk empat kali, tepuk empat, teman-teman nggak boleh tepuk. Setuju ya? Kalau saya bilang tepuk satu, teman-teman tepuk. Kita coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Sudah betul. Jangan lupa tepuk empat, tepuknya berapa kali? Tiga tepuk. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk empat, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk empat. Oke, hampir aja. Oke, terima kasih teman-teman kita semua. Berdiskusi seputar bagaimana teks ketika kita dihadapkan HRD. Saya yakin semua di sini adalah calon hebat ya. Saya berdiri di sini hari ini bukan berarti karena saya yang paling pintar, bukan berarti saya yang paling hebat, bukan berarti saya yang paling keren, bukan. Hanya karena saya mendapatkan kesempatan untuk berdiri di sini hari ini. Ya, untuk membagikan perspektif dari pengalaman yang pernah saya dapatkan pada teman-teman. Saya yakin teman-teman mungkin hari ini menyaksikan, tapi suatu hari nanti teman-teman akan disaksikan juga oleh banyak orang. Setuju nggak? Setuju. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan bicara mengenai public speaking hacks for impressive and impactful job interviews. Bagaimana sih caranya kita supaya di depan HRD kita nggak merasa ngemong, kita nggak buruk, kita nggak buyar, kita nggak ngeblank. Realita yang sering sekali kita rasakan adalah kita sering ngeblank. Semua kalimat, semua kata-kata yang sudah kita persiapkan tiba-tiba hilang begitu saja tanpa apa-apa. Saya boleh turun ya? Boleh turun ya Kak? Boleh turun. Oke, tiba-tiba semuanya hilang gitu aja, gak tersisa sedikit pun di sini. Ada nggak yang pernah ngerasain gitu teman-teman? Pernah. Apa yang dirasakan ketika teman-teman bertemu dengan HRD? Belum pernah ya? Di sebelah sana gimana rasanya? Belum pernah. Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Gimana rasanya? Boleh berbagi pengalaman hari ini? Tapi itu boleh bicara. Ini juga ya. Boleh ya dibantu coba bagi pengalamannya pada saat pemeriksaan sini. Oh Firly. Besi namanya siapa? Firly, coba bagikan pengalamannya sama Firly dengan HRD. Terus deg-degan. Emang kalau hari-hari nggak deg-degan? Kalau nggak deg-degan bahaya loh. Nanti teman-teman pada rumah deg-degan nggak seperti biasanya ya. Tegang terus gemeteran nggak? Gemeteran nggak dadanya? Sudah makan sebelumnya? Nggak apa-apa ya berarti ya. Oke. Terus bertemu dengan HRD, perasaannya gimana? Saya pengen udah deh, kenapa banget sih pengen buru-buru berakhir ya? Kenapa? Kayak beda. Waktu itu ngelawan gimana? Waktu PKL berhadapan dengan HRD, terus akhirnya terima lagi dengan deg-degan itu tadi. Apalagi nanti kalau sudah belajar hari ini, sudah belajar juga nanti di rumah secara konsisten, insya Allah dari kesempatan saat bertemu dengan HRD akan menjadi pengalaman
tidak bisa kita kelola, perasaan kita tidak bisa kita kelola, yang terjadi adalah kita kehilangan kendali diri sendiri. Pada akhirnya, apa yang semuanya sudah dipersiapkan, segala sesuatu yang semuanya sudah dirancang sedemikian rupa, bisa hilang begitu saja. Betul nggak? Betul. Ya, dan tentu bagaimana kemudian kita bisa mengubah rasa takut itu menjadi perasaan yang semangat saat kita bertemu dengan Tuhan. Ada 3 hal, ada 3 konsep di sini dalam interview. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan interview yang impactful. Yang pertama adalah mindset dan business. Bagaimana kita mengubah mindset kita, kemudian bagaimana kita bisa hadir, tidak hanya secara fisik saja, tetapi kita hadir dengan hati kita. Saya kira kalau kita merasa buruk, kita merasa ngeblank, maka kita tidak bisa hadir sepenuhnya. Karena apa? Karena pikiran kita, perasaan kita dipengaruhi oleh rasa cemas dan takut. Maka persiapkan mental itu hal yang paling penting sekali. Ubah persepsi kita dari diuji menjadi diskusi profesional. Boleh nggak sih kita diskusi dengan HRD? Boleh nggak? Boleh. Jadi kita nggak cuma sekedar menjawab pertanyaan saja, tapi kita senang boleh bertanya. Ini menandakan kalau kita antusias dengan perusahaan yang ini kita lakukan. Jadi nggak cuma sekedar ditanya dan jawab, tapi kita juga ada inisiatif bertanya. Menunjukkan apa teman-teman? Menunjukkan apa? Antusias kita pada perusahaan yang ingin kita mau. Yang kedua adalah structure comment. Bagaimana kemudian kita menyampaikan poin-poin jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh HRD secara ringkas dan tidak berbelit-belit. Coba Mbak ceritakan tentang dirinya. Namanya siapa? Namanya siapa? Coba saya hilang lagi. Hilang ya Mas ya. Mas saja. Coba. Kalau ditanya, namanya siapa? Mbak Ria dari Ria dari sekolahnya SMA 17. Coba Mbak Ria ceritakan tentang diri Mbak Ria. Akhirnya kita berikan ceritakan tentang diri Mbak Ria. Saat akhirnya, Mbak Ria, coba ceritakan tentang diri Mbak Ria. Kata Rizka, mungkin teman-teman yang SMK masih dikenal belum pernah jumpa. Boleh kita ke teman-teman para pencari kerja, mungkin dibantu Mas Heri, linknya bisa diberikan kepada teman-teman pencari kerja yang ada di ruang five. Oke, baik. Sambil belajar ya, Mbak Rika ya. Oke. Mbak yang pakai kacamata di atas, boleh dibantu Mas? Oke. Saya ingin tahu dulu sebelumnya memang pelamar kerja dilamar melalui bersih ada kacamata di organisasi. Oke, baik, coba ketika ini juga sekaligus berkelihatan mendengarkan ya. Hari ini secara play sudah apa harus mempersiapkan mulai dari sekarang. Karena hadirnya acara ini dikhususkan dari anak-anak untuk mempersiapkan dirinya. Oke, Mbak siapa namanya tadi? Vale yang itu Mbak Vale selalu kira ada Mbak Vale coba ceritakan tentang diri. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Adi Sutri Fitriana, biasa dibantu oleh Rina, dan saya lulusan S1 Komunikasi dan Penyiaran dari Universitas Islam Negeri Samarinda dengan IPK 13,9. Kemudian saya latar belakang organisasi kami. Oke, saya sebelumnya pernah di organisasi
para mahasiswa dan juga dosen mahasiswa juga. Dan domisili saya di Berdua. Oke, boleh kita tepuk tangan dulu. Lumayan ya, tiba-tiba banget. Oke, terima kasih, apresiasi sekali untuk partainya dan sukses. Tadi baru skripsi, mau skripsi, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Terima kasih. IPK-nya cuma 3,94 ya. Amin. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman merasa apa yang bertanya, coba ceritakan kepada teman-teman. Ini seringkali dari pertanyaan jebakan ya. Kita akan bahas khusus ya. Nah, poin yang ketiga, performance adalah voice and delivery. Jadi nggak cuma sekedar menjawab pertanyaan dari HRD saja, tetapi kita juga bisa mengatur intonasi, tempo, kemudian body language agar kita bisa percaya diri. Kalau orang percaya diri itu gimana? PJ, bukan hanya PJ itu singkatan dari percaya diri. Bahasa tubuhnya orang percaya diri gimana? Tegak, terus santai, kayak santai. Pandangan ke audiens. Kemudian kenapa nggak senyum? Ini kayaknya yang lebih aktif teman-teman dari sekolah ya, ini dari SMK. Ketemu saya belum. Waktu itu saya pernah ngisi di SMK Buat untuk kelas berapa ini? 12. Oh, udah lulus. Oke, jadi bahasa tubuh atau body language orang yang percaya diri itu juga pandangan lurus ke lawan bicara kita. Tangan tidak digerak-gerakan, gerak-gerakan dalam artian kayak itu menandakan bahwa kita sedang panik dan kita mencari gerakan yang membuat kita merasa nyaman. Jadi ketika teman-teman berhadapan dengan HRD atau tim recruiter, pastikan teman-teman tersenyum, ya, smiling voice dan smiling face. Mbak, rumahnya mana Mbak? Rumahnya mana? Benar-benar kalau kita kurang percaya diri, saya Rita, saya tinggal di Magelang. Jawab dengan percaya diri, dengan smiling voice dan dengan smiling face. Coba sering dulu sekarang teman-teman yang cowok-cowok saya pengen lihat juga senyumnya pasti duduknya kan cantik. Coba anggap aja sekarang teman-teman lagi berhadapan dengan HRD. Duduk tegak, tidak senderan, duduk tegak, tidak memegang apapun, tersenyum teman-teman, jangan senderan ya, duduk tegak seperti ini. Ya, jadi punggung tidak menempel di kursi. Oke, tersenyum, sudah, sikap siap, tangan kita begini, senyum, smiling voice. Coba praktek sendiri ya, Mbak. Saat ini tinggal di mana? Coba dijawab sendiri, dengan senyum. Saat ini tinggal di mana? Saat ini tinggal di mana? Tapi aman. Insya Allah semuanya sudah tersenyum ya. Jadi teman-teman, yang sering kita lupa adalah kita seringkali terlalu fokus pada pertanyaan sehingga kita lupa terhadap bagaimana semestinya kita bersikap. Wajah kita, postur kita, letak tangan kita, cara kita menjawab. Di sini saat ini saya menghadapi
orang-orang yang memang sudah siap di dunia kerja. Nah, lalu gimana kalau kita berhadapan dengan HRD dan kita merasa nervous, grogi, gemeteran, deg-degan parah gitu, sampai ketika gini, bahkan mungkin ada yang sampai plus, ada nggak? Benar nggak? Sampai plus gitu. Terus apa yang dilakukan? Makan permen, berdoa luar biasa. Terus apa lagi selain itu? Yang dilakukan? Tarik nafas, tahan 2 hari. Oh enggak, nggak jadi pelawar lagi. Oke, ya jadi teman-teman, mindset switch. Jadi kita bisa mengubah. Jadi teman-teman paham ya, rasa cemas atau grogi itu ada 2. Cemas excited dan cemas anxiety. Berbeda, keduanya berbeda. Ada yang mau bantu jawab nggak? Cemas excited itu apa? Apa? Apa itu? Cemas excited. Gak apa-apa, jangan lupa menjawab. Izin menjawab, kayak cemas excited itu kayak kita lebih cemas dengan berfokus dengan tujuan, hasilnya tuh gimana sih, nanti gimana sih, seperti itu. Luar biasa sekali. Untuk sekarang, bagi kita sama lagi, kalau cemas excited. Kayak takut nanti kalau kita menjawab tuh apakah bisa, apakah salah. Terus kayak kita tuh takut dari pandangan HRD tuh jadi kayak apa ya namanya, kayak jadi nggak melihat kita tuh nggak ini nggak bisa buat dunia kerja. Lakukan berbagi itu luar biasa. Cemas excited itu cemasnya terfokus pada tujuan kita. Kalau cemas excited itu bubar semua. Kalau cemas excited itu menambah energi kita jadi flow. Tapi kalau cemas excited itu membuat energi kita jadi flow. Maka sering ngeblank, gemeteran parah, mules, keringat dingin di tangan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi teman-teman, kita bisa mengubah rasa cemas kita itu menjadi rasa antusiasme. Karena teman-teman yang perlu dipahami, cemas itu sebenarnya ada penandakan bahwa kita peduli dengan apa yang akan kita sampaikan. Setuju nggak? Setuju. Cemas itu tandanya kita peduli terhadap apa yang akan kita sampaikan. Hanya pada akhirnya kita akan mengelola rasa cemas itu atau akan membiarkan dia liar dalam diri kita. Kalau kita mengelola, maka akan bisa menjadi cemas, kita jadi antusias. Setelah HRD melihat CV kita yang menarik, pada akhirnya mereka mengundang kita untuk hadir pada kesempatan interview. Karena mereka merasa, wah ini CV-nya menarik sekali, perlu Pak undang sebagai salah satu kandidat. Setelah ketemu, HRD berharap bertemu dengan para pencari kerja yang excited, bukan yang cemas. Maka fokus pada tujuan. Hari ini aku akan bertemu dengan HRD atau kandidat. Hari ini aku akan menjawab semua pertanyaan HRD dengan jawaban yang terstruktur seperti yang diinginkan oleh HRD. Di seluruh berangkat, minta doa sama dua orang tua, berdoa sama Tuhan, dan kasih afirmasi yang positif bahwa hari ini aku akan kasih yang terbaik. Hari ini aku akan menjadi calon karyawan di perusahaan. Hari ini aku akan menjawab semua pertanyaan
sempurna. Kira-kira ngaruh nggak? Karena apa? Kalau kita yang kira, aku nih nggak bisa jawab pertanyaan dari HRD. Aku takut nanti jelek. Yang terjadi apa? Turun, energinya turun. Semuanya jadi drop. Penampilan kita jadi jelek. Aura kita tuh jadi itu negatif. Jadi pastikan hadirkan afirmasi yang positif. Kemudian physical reset. Gunakan teknik pernapasan. Tarik nafas 4 detik. Tahan selama 7 jam. Tahan selama 7 detik dan keluarkan dalam durasi 8 detik. Coba kita coba ya, coba tenang dulu, duduknya tegak, fokus, duduknya tegak, tidak ada yang memegang handphone. Oke, tegak. Kita ambil nafas, mulai ya. 1, 2, 3, 4. Tahan sama 7 detik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya penasaran ini yang ketawa punya nyawa tambahan buat bernapas ini. Nggak kuat ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan belajar. Ini salah satu cara untuk kita mengatasi perasaan cemas. Next slide. Kemudian teman-teman, pada saat teman-teman ditanya sama HRD, jawabannya jangan template, jawabannya juga jangan terlalu singkat. Mbak, tinggalnya di mana? Mbak, kesini naik apa? Kalau ditanya, Mbak, kalau berangkat ke sini, kira-kira berapa pohon yang dilewati? Berapa? Ada yang mau coba jawab? Sebelah sini mungkin? Yang di sebelah sini kayaknya sayang-sayang aja. Perlu ditunjuk apa ditonjok? Saya tunjuk ya, yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Mbak, kalau ditanya Mbak Naya, berangkat ke sini kira-kira berapa motor yang dilewati? Gimana? Itu gawean banget ya. Tanya berapa motor yang dilewati tuh relevansinya apa buat posisi yang saya lamar gitu. Coba Naya dijawab. Hari ini sudah apply? Sudah apply? Sudah. Di perusahaan yang mana? Oh belum. Persiapannya. Mbak Naya coba dijawab dulu. Berangkat ke sini kira-kira ada berapa motor yang dilewati? Tidak terhingga. Banyak kayaknya. Coba. Mbak Naya kira-kira tahu nggak caranya menjawab? Oke. Hidupnya ya Mbak Naya, terima kasih ya Mbak Naya. Ada yang mau bantu jawab lagi nggak? Mbak siapa tadi namanya? Mbak Iin mau menjawab kayaknya tadi ya. Agak ragu-ragu. Mbak Iin mau menjawab lagi? Boleh coba. Tepuk tangan dulu Mbak Iin. Luar biasa. Ini kayaknya cukup matang ya persiapannya untuk menghadapi job fair tanggal tahun ini. Mbak Iin boleh dijawab Mbak Iin? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu, izin untuk menjawab. Tadi kebetulan saya di perjalanan tidak menghitung seberapa banyak motornya. Tapi tadi saya menyalip motor Vario berwarna merah Ibu, ada 5 seperti itu. Gitu ya. Iya, terima kasih Mbak Iin jawabannya. Teman-teman, ada jawabannya menjawab. Dan ada maksud tersendiri. Kenapa HRD menanyakan pertanyaan yang mungkin menurut kita random banget sih HRD-nya?
Sebenarnya kita itu ketika menyelesaikan sebuah proyek atau menyelesaikan sebuah krisis atau permasalahan punya strategi nggak? Tapi kan ditanya, kira-kira ada berapa motor yang dilewati selama dari rumah sampai di kantor? Baik di sini jawab. Saya tinggal di Indo, saya melewati kurang lebih 5 lampu merah untuk saya sampai di kantor ini. Jika saya kalkulasikan kurang lebih pada saat saya berhenti di satu lampu merah, kurang lebih ada 25 motor yang berhenti pada saat itu. Jika kurang lebih ada 5 lampu merah dikalikan 25, kurang lebih ada berapa motor? 125 motor setiap harinya yang saya lewati. Salah nggak jawab itu teman-teman? Kenapa nggak salah? Ya, karena kita punya strategi teman-teman. Yang dicari HRD, yang mau dicari tahu HRD, ini orang calon kandidat ini, dia punya strategi. Setiap permasalahan dalam setiap organisasi, perusahaan, instansi akan selalu kita temui yang namanya krisis. Akan selalu kita temui yang namanya permasalahan. Dan tidak kantor tanpa masalah sama dengan sebuah masalah. Dalam sebuah perusahaan itu masalah dinamikanya, yang mungkin masalah senioritas, yang mungkin masalah overjob, dan masalah-masalah yang sering kita temui ini saja dalam perusahaan. Dan ketika menghadapi sebuah krisis, kita harus selalu punya strategi. Nah, teman-teman, di sini ketika teman-teman ditanya, itu kita diharapkan dengan story tadi untuk menjawabnya. Tidak cuma saya tidak tidur kurang lebih sampai kapan ini sekitar 30 menit, tidak. Gunakan story tadi dengan rumus start plus L. Yang pertama adalah situation and task. Digambarkan secara singkat situasinya teman-teman dan tugas utama yang harus diselesaikan teman-teman. Pada saat teman-teman ditanya, gak pikir sebelumnya pernah bekerja di perusahaan mana? Di perusahaan A, job desk-nya ngapain aja? Relate gak sama posisi yang dilakukan sekarang? Coba ceritakan job desk-nya itu apa? Membuat price list apa? Berita. Membuat price list berita. Terus udah gitu aja. Sama editing video. Oke. Terima kasih Mbak Ingen. Jadi itu kira-kira sudah menggunakan rumus start plus L ini loh. Ada situation and task, ada action, dan juga ada result and learning. Nah, misalnya gini, kondisi di perusahaan sebelumnya saya ada di posisi jurnalis protokol. Saya berada di posisi protokol yang mana tugas saya adalah memastikan semua informasi yang diterima oleh masyarakat sumbernya benar dan beritanya betul benar. Kemudian apabila ada permasalahan, misalnya ada berita yang simpang-siur, apa yang kemudian dilakukan? Memberikan informasi berupa data, terus dipublikasikan melalui media sosial ya. Ya, jadi teman-teman, pada saat teman-teman ditanya oleh HRD, saat teman-teman sudah menjawab tugasnya apa, saya sebagai protokol, sebagai protokoler, tugas
tugas saya adalah merancang dan memastikan semua informasi yang keluar dari media sosial perusahaan tempat saya bekerja sudah diatur dan beritanya sudah baik dan benar. Kemudian result and learning. Apa pencapaian yang pernah dilakukan sejauh ini? Belum pernah ada masyarakat yang komplain terkait berita atau informasi yang kami publikasikan di media sosial misalnya. Jadi ternyata jawabannya itu cuma sudah jawab ya, tidak, sudah, belum, suka, tidak. Tetapi ada terusnya. Gitu ya teman-teman? Next. Nah, oke, master your first impression. Jadi teman-teman, saat kita bertemu dengan orang 7 detik pertama itu sangat menentukan impresi dari akan kita ada diri kita. Dipastikan manfaatkan atau gunakan 7 detik pertama untuk bisa mengikat HRD. Harus cantik ya, harus mungkin ya. Teman-teman, menurut saya berlebih itu tidak hanya seperti perempuan cantik atau laki-laki tampan yang sering dideskripsikan oleh masyarakat yang kita pada umumnya, tetapi berlebih itu berusaha dengan tepat, tidak berlebihan, tidak kurang, nggak mewah, nggak terlalu bojeng-bojeng. Kalau kita di sini untuk profesional, biasanya menggunakan warna-warna yang natural, mungkin warna hitam, warna putih, warna krem, abu, itu lebih soft ya. Kemudian teman-teman, yang paling penting lagi adalah pernah nggak di sini ada yang diajak salaman tapi begini, apa kabar? Sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Kenapa? Melihatnya ke orang lain hanya 1 detik. Apa kabar ya ampun? Sakit hati nggak kira-kira? Kenapa dia lebih excited dengan sebelahku ya? Itu hanya 1 detik loh. Tapi ternyata diingat orang-orang seumur hidupnya. Kayak namanya siapa kan? Siapa? Naya, Raya. Kepanjangannya Kaya Raya. Amin. Mbak Raya, aku gak akan lagi mau sama Mbak Rizka. Dan saya siapa sih? Itu loh, dan pembicara itu loh, di sini loh. Kenapa? Ya aku sebel banget. Kalau sama itu gak mau lihatin. Padahal mungkin ya, ini dari profinya gak lain. Padahal mungkin dari profi saya. Mbak siapa? Mbak Suci. Mbak Suci itu mungkin teman saya SD zaman dulu yang udah 20 tahun gak ketemu. Baru ketemu kali ini dan saya saking excitednya sehingga melupakan bahwa saya sedang bersalaman dengan Mbak Raya. Karena saya terlalu excited sama Mbak Suci. Mungkin gak? Tapi ternyata yang ada dalam pikiran Mbak Raya, Mbak Rizka sombong banget. Gak bakal mau lagi aku. 1 detik dalam hidup kita sudah kita sia-siakan. Membuat reputasi saya hancur kan teman-teman? Iya, betul. Karena teorinya beda. Jadi pastikan kontak mata kita itu kita jaga. Pada saat kita ngobrol dengan HRD, jangan pandang ke arah yang lain, hanya ke arah HRD saja. Ya, biasanya saya nggak tahu sih Pak. Ya sebelumnya ya sudah pernah. Menurut itu ternyata tidak
keseruan kali ini juga ada teman-teman dari alumni BLK ya. Oke, cerita-cerita nih cowok-cowok pengen tampil di stylish bisa banget merapat gabungnya barber pro dan mai. Ada sebelah kanan, sebelah kanan. Di sebelah kiri ada juga dari orang Coffee. Jadi buat teman-teman yang haus ya bisa jajan-jajan di sana dengan harga yang kecil. Oke, baik. Sekarang teman-teman buat yang haus, buat yang pengen cari udara segar, pengen segar-segar boleh keluar sebentar ya, sambil fokus untuk bisa memperhatikan materi hari ini. Dan pastikan ya, tangan kita nggak bersedekah atau nggak berdiri, tapi siap. Jadi menandakan kalau kita memang siap untuk bekerja, kita siap berinterview, kita siap untuk menghadapi dunia profesional. Next slide. Nah, teman-teman, dalam dunia public speaking kita mengenal 38%. Jadi harusnya ada 3. Kita mengenal dalam dunia public speaking itu namanya V3. 3 V. V yang pertama adalah vokal. Vokal itu prosentasenya 38% dibutuhkan oleh seseorang. Visual itu 58%. Dan yang terakhir ada verbal yang paling sedikit. Nah, maksudnya apa sih 38% kontribusi vokal dalam evaluasi komunikasi ini? Yaitu berkenaan dengan intonasi kita. Ketika kita menjawab dengan ragu-ragu, biasanya kita akan merasa banyak filler word. Jadi banyak kata-kata yang tidak diperlukan, tapi masuk dalam komunikasi kita dengan HRD. Tentu ini akan membuat HRD berpikir kembali, wah ini kayaknya perlu dipertimbangkan lagi deh untuk kandidat yang satu ini. Kemudian juga jeda. Teman-teman pernah nggak sih melihat pidato seseorang yang mana dia nggak selalu ngomong terus, tapi memberi jeda di tengah. Fungsinya seperti apa? Teknik untuk mengembalikan perhatian audiens pada kita. Jeda itu nggak selalu bermaksud negatif. Jeda itu bukan berarti sebuah kekurangan, tidak selalu sebagai sebuah kekurangan, tapi bisa kita gunakan sebagai tips untuk menarik perhatian audiens atau lawan bicara. Boleh kita ke next slide? Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa apa penilaian literasi komunikasi itu ada 3, body language atau visual, dan juga ada vokal, dan ketiga ada verbal content. Yang mana body language itu adalah apa yang ingin audiens lihat, gestur kita, postur kita, wajah kita, smiling voice, smiling face, dan juga monoton kita itu suara kita, kemudian intonasi, tempo itu cara berbicara, passing and timing. Saat kita ngomong, kemudian kita berbicara sebentar, lanjut ngomong lagi, dia namanya passing and timing. Kemudian ada verbal content. Verbal dalam public speaking itu berarti apa yang ingin audiens dengar. Nah, teman-teman ada satu jawaban sebenarnya. Ada seseorang bernama Joko. Coba ya, bernama Joko teman-teman ya. Joko ini sebelumnya bekerja sebagai seorang office boy. Ini teman-teman, Joko seorang apa? Office boy. Kemudian dia ini berkuliah di bidang bisnis manajemen sampai dengan S1. Kemudian dia ingin melamar di sebuah perusahaan baru karena dia sudah resign. Pada saat ditanya oleh HRD, ditanya nih, Mas Joko,
lebih ringannya. Bahwa Siapa? Abi Raya Prasetyo Wibawa. Nama panggilan. Abi. Abi. Mas Abi. Mas Joko ini berdoa. Coba ya. Mas Joko. Mas Joko sebelumnya kerja di mana? Apa di perusahaan ini di posisi business development. Coba ceritakan jobdesknya Mas Joko di perusahaan sebelumnya. Tanpa menunjukkan bahwa saya office boy. Sebutkan jobdesk Mas Joko tanpa menyebutkan jobdesknya posisinya office boy. Saya menemui pelanggan secara langsung. Ya, menemui pelanggan secara langsung. Udah, itu aja. Office boy. Office boy biasanya kerjanya apa, teman-teman? Bersih-bersih. Terus apa? Ya, pelayan, bersih-bersih. Terus apa lagi yang di sebelah sana? Apa? Pekerjaannya apa yang kalau apa teman-teman? Bersih-bersih. Sudah bersih-bersih, rapikan tempat, pelayan. Ya, boleh nggak kalau Mas Joko jawab ini? Baik, di situ jawab Bapak. Saya Joko, sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan A. Tugas saya adalah memastikan seluruh penghuni gedung merasa nyaman saat bekerja. Boleh nggak? Boleh nggak? Lebih bagus yang mana? Tentu jawaban ini akan membuat HRD merasa terkesan. Kenapa? Di seorang OB tugasnya bersih-bersih, bikinin kopi, bikinin teh, melayani. Tapi dia bisa merangkumnya dengan kalimat yang berbeda. Tugas saya memastikan seluruh penghuni gedung merasa nyaman saat melaksanakan tugasnya. Gitu ya teman-teman? Guru, kalau guru apa guru? Memastikan siswa dan siswi mendapatkan pendidikan yang layak. Memastikan siswa dan siswi merasa nyaman dan bahagia saat belajar di sekolah. Boleh nggak teman-teman? Jadi guru itu apa tugasnya? Mengajar, mengajarin siswa, mendidik siswa. Itu referensi. Nah, next menjawab pertanyaan kunci. Jadi teman-teman ditanya nih sama HRD, coba ceritakan diri teman-teman. Cara jawabnya ini teman-teman. Sampaikan latar belakang singkat teman-teman. Kemudian skill teman-teman yang teman-teman miliki, yang unik, kekhasan teman-teman apa? Kalau cuma cantik aja semua banyak. Kalau cuma pintar aja semua banyak. Jujur, teliti, jujur dan adil, semua bisa dengan begitu. Tapi bagaimana caranya? Teman-teman meyakinkan HRD melalui kata-kata yang berbeda, yang membuat HRD terkesan. Dan diakhiri dengan kenapa teman-teman tertarik untuk apply posisi ini. Contoh misalnya. Tadi izin menjawab bahwa nama saya, namanya siapa? Amalia. Nama saya Amalia. Saya adalah seorang public speaker. Saya juga seorang profesional MC. Saya juga seorang voice over talent. Sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan A. Dan saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya senang dengan hal-hal yang baru. Saya tertarik dalam setiap krisis
yang saya hadapi di lingkungan kerja. Saya punya strategi A, B, dan C saat saya menghadapi krisis. Saya tertarik dengan posisi ini karena relate atau sangat relevan dengan bidang yang saya miliki atau bidang yang saya punya. Jadi tertutup dengan alasan yang positif. Kenapa? Teman-teman tertarik apply atau melamar di posisi itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa. Kemudian kalau ditanya, terus kamu mau gaji berapa? 8 juta. Dasarnya apa? Kebutuhannya banyak. ART nggak mau tahu. Jadi cara menjawabnya adalah sampaikan bahwa teman-teman sudah riset berdasarkan riset yang sudah saya lakukan untuk posisi ini di beberapa perusahaan nasional bidang ini, range gajinya adalah sekian plus value apa yang dibawa oleh teman-teman. Kenapa HRD harus merekrut teman-teman? Itu disampaikan. Kemudian kelemahan utama, kalau ditanya apa kekurangannya? Apa kekurangannya? Jawab misalnya, saya peluang. Ya, saya tentu sebagai manusia biasa punya kekurangan. Saya paling suka lupa atau saya sering lupa. Maka strategi yang saya lakukan, sampaikan solusinya apa? Strategi yang saya lakukan adalah dengan membuat checklist atau to-do list setiap harinya. Pada saat malam hari, saya akan mereview kegiatan saya hari itu dan mempersiapkan to-do list untuk hari esok. Ini akan menjadi nilai plus kalau. Kemudian yang terakhir, ada pertanyaan sampaikan. Nggak ada Pak, cukup. Cukup ini menandakan bahwa kita nggak terlalu antusias dengan perusahaan yang lama. Maka sampaikan dua pertanyaan. Yang pertama seputar culture atau budaya dalam perusahaan itu. Di sini kalau misalnya ada orderan baru misalnya, biasanya bagaimana ya Pak teknis atau bagaimana cara menghadapi keluhan pelanggan di perusahaan ini? Strategi apa yang biasanya dilakukan oleh perusahaan ini? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah proyek terdekat apa yang akan dikerjakan oleh perusahaan ini? Ini menandakan bahwa kita antusias. Kalau kita tidak bertanya, berarti kita tidak terlalu antusias. Kita dinilai tidak terlalu banyak tahu tentang perusahaan. Jadi ketika kita ini melamar, pasti teman-teman melakukan riset terlebih dahulu. Cari tahu dulu misalnya dari BPPN Syariah atau RFD atau sumber baru saya tahu. Cari tahu dulu misalnya di perusahaan apa sudah berapa lama berdiri ya, ada berapa karyawan di dalamnya, ada berapa divisi di dalamnya. Cari tahu visi misinya apa, targetnya apa, budayanya bagaimana, proyek-proyeknya bagaimana, event yang sering dikerjakan seperti apa. Cari tahu dulu, karena itu akan menambah insight kita terhadap perusahaan yang kita tahu. Nah, hindari 3 refleksi. Yang pertama adalah kita terlalu menghafal. Kita melakukan riset, tapi ternyata kita menghafal teks. Ini sangat tidak direkomendasikan. Jangan pernah menghafal. Kalau teman-teman menghafal, teman-teman lupa satu kata saja, bukan semuanya. Saya pernah menjadi juri di salah satu kompetisi di tingkat kabupaten. Itu bagus banget juri pidato, bagus banget pidato sudah dari awal. Tapi hampir sampai di akhir satu kata terlupa, pada akhirnya itu menghancurkan semua usaha yang sudah dibangun sejak awal. Jadi yang perlu hafal. Tapi apa teman-teman? Puasa
dari perusahaan itu. Jangan cuma menghafal SBM, sumber baru pokok. Jangan hafal, pahami dan kuasai. Kemudian jangan saya ini atau mainkan pulpen. Ini akan menandakan bahwa kita tetap tidak menghargai dan menghormati. Ini akan menurunkan rasa HRD terhadap diri kita. Karena artinya kita nggak siap. Kemudian yang terakhir adalah merunduk, tangkapan-tangkapannya tidak fokus pada materi. Ini jelas 3 red flag yang bagus teman-teman hindari. Kemudian next slide. Nah ini adalah program atau perjalanan persiapan LV teman-teman. Jadi hampir 3 tahun sudah teman-teman melakukan riset terlebih dahulu. Jadi sebelum datang ke job fair, teman-teman riset dulu. Teman-teman harus tahu kira-kira perusahaan mana aja yang akan ada di job fair. Java Indo Corporal, sukses mengirimkan Libra pertama, Prima Karya Sarana dan Sejahtera, atau apa ya teman-teman tertarik di posisi yang mana? Akan mustika mungkin riset 3 hari sebelum teman-teman datang ke job fair untuk menguasai produk knowledge-nya, pahami budayanya, pahami perusahaannya. Kemudian kami 2 start stories. Kalau teman-teman sudah memahami produk knowledge-nya, teman-teman siapkan cerita-cerita hidup teman-teman yang relate atau relevan dengan profil perusahaan tersebut dengan rumus STAR per L-nya. Kemudian kami 1 mau interview, latihan sendiri teman-teman. Bisa nggak sih latihan kami di sini sekali ikut latihan langsung paper? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Teman-teman harus melakukan latihan secara konsisten. Setiap hari, mungkin sekitar 30 menit di depan cermin atau sambil direkam. Setelah direkam, melihat rekamannya, didengarkan, disimak, dievaluasi menerima. Oh ternyata aku belum pede ya. Oh ternyata aku masih nggak perlu. Oh ternyata aku masih banyak menghafal. Dan yang terakhir, the day pernapasannya diatur tentang afirmasi yang positif dan juga jadilah yang terbaik versi diri sendiri. Kenali diri kita, apa kelebihan kita, apa yang khas dari diri kita, apa yang mau kita tonjolkan dari diri kita. Teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kemudian next slide. Teman-teman, bicara itu bukan sekedar kita menyampaikan kata-kata, tapi bagaimana kita meninggalkan kesan yang mendalam. Karena public speaking bukan sekedar banyak bicara atau kita berbicara, tapi bagaimana komunikasi yang kita lakukan bisa berdampak efektif dan juga efisien. Teman-teman, on your story, bangun pengalaman kalian sedini mungkin, kumpulan cerita-cerita terbaik yang nantinya bisa membawa teman-teman di puncak karir. Tepuk tangan kalian semua. Itu maksudnya ternyata aku tidak kasih boleh naik dulu sekarang. Wow, kita kasih tentang yang lebih meriah buat kalian. Oke, jadi ini kita sampaikan ini lagi semuanya, nasional. Tidak hanya berguna untuk teman-teman yang masih sekolah ya, tapi juga yang untuk yang sedang mencari kesempatan yang udah bekerja. Terkadang orang-orang yang sudah bekerja pasti selalu berhadapan dengan bagaimana
atau begitu saja? Dari sebelah sini ada yang mau bertanya? Ini seperti apa ya? Sudah bisa semua. Dari sebelah sana adalah aku mungkin perlu ya, ya. Oke, Kak Agna, oke dari Agna. Kalau kita ketemu sama orang, karena kita mungkin akhirnya apa lagi lagi, kita pasti mengucapkan kata doanya. Padahal yang itu sudah dua dari seperti itu. Akhirnya kita kehilangan beberapa arti pertama yang membuat kesan kita itu yang begitu saja yang ada. Tipsnya supaya kita dapat banyak ngomong dan tipsnya ini kita namanya filler words ya. Jadi namanya filler words. Jadi sebenarnya jaga itu nggak selalu jadi nggak selalu jadi apa ya negatif ya. Ya sebenarnya jaga itu bisa juga kita jadikan sebagai sebuah untuk memberikan perhatian audiens pada visi kita. Karena kadang-kadang ini ada dan seperti ini ya fokusnya pasti akan berpecah. Bagaimana kemudian membuat orang berfokus pada diri kita? Itu tentu butuh beberapa tips. Salah satunya adalah yang berdahulu. Tapi kalau jangan disebut words, tapi sebut ya, membantu yang kemudian bisa mengubah persepsi seseorang terhadap kita. Itu harus bisa dengan bahasa. Persiapannya supaya kita tidak terlalu banyak filler words adalah dengan menguasai materi. Oke, memahami riset dulu tadi itu ya, riset dulu. Dibandingkan kita ngomong dari ini ya, lebih baik kita satu kita dan lain. Karena ada manusia itu pasti ada konflik ya, nobody perfect. Pembicara-pembicara itu mereka kita hari ini kita sedang bicara teknik ya, sehingga kita bicara tapi kalau kita manusia sekali seseorang itu melakukan kesalahan bukan berarti kita jelek, betul, karena kita memang manusia biasa. Boleh karena kita salah pada saat kita banyak asal banyak itu tandanya kita nggak siap dengan materi. Oke, jadi apa yang akan keluar dari mulut kita harus dipikirkan terlebih dahulu. Tapi tadi bagus juga sih, nggak usah terlalu teks banget ya. Betul. Yang sebentar aja udah bubar gitu. Jadi kita itu harus punya strategi untuk menguasai satu materi. Apa itu benar-benar kalau dari saya pribadi saya tidak punya harapan itu hanya akan menghancurkan kesempatan kita. Kita hanya akan kehilangan kesempatan. Satu kata saja kalau itu kita bisa lupas semua kan? Iya, lupas semua. Jadi nggak usah mengapa-apa saja. Salah tadi dia memang bisa melakukan itu adalah tadi belajar dengan sakit. Iya, belajar kebetulan di sini tadi di akomodasi ini juga ada kata kasihan kalau Kavina berdiri dong Kavina. Kita kasih tepuk tangan buat Kavina. Oke, Kavina, Rizka juga dulu belajarnya dari kaca juga ya. Ya dulu gitu ya Kavina belajarnya kita kebetulan sekolah dari radio yang sama. Jadi dulu kita masih ada. Yes. Ada cermin, sebuah cermin. Itu nggak Kavina. Ngalamin itu nggak? Ngalamin ya? Masih coba terus ya. Jadi kita kalau siaran itu juga harus bawa cermin supaya kita lihat ekspresi kita, supaya kita lihat wajah kita waktu jeda. Karena kita kalau ngomong tuh dengan ekspresi, kita suka dengan waktu wajah. Itu kita lihat supaya kita tahu ekspresi kita, supaya kita terbiasa melihat wajah kita. Dan saya kan sama dokter biasanya belum. Oke, jadi sebenarnya cara aku dan paling menarik itu adalah kita belajar dengan seperti ini ya. Jadi kita juga bisa belajar sendiri, kemudian bisa melihat kesadaran kita seperti apa, ekspresi kita seperti apa. Dan kalau aku dulu belajarnya
ada ibu juga. Jadi ada cermin, ada audiensnya. Jadi boleh yang kayak orang tua itu kita ajak teman-teman yang lain seperti apa? Sangat boleh. Jadi kalau saya sarankan, memang ketika kita latihan, mengajarkan orang lain ini, yang pertama mungkin teman-teman saya seperti itu bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan handphone. Karena dari handphone itu kita bisa merekam, bisa mengevaluasi, menyimak, ternyata dia bagus ya, kurang apa B. Kemudian dievaluasi, catat evaluasinya, kurangnya apa? Oh mesti melibat, oh artikulasinya kurang jelas, oh intonasinya masih perlu diperbaiki. Setelah itu kita bisa latihan lagi. Jadi latihan secara konsisten itu sangat diperlukan. Gak bisa kita ikut latihan public speaking sekali langsung bagus, nggak bisa. Semua butuh proses. Kalau kita pakai metode, kita bisa melihat selain kuesioner ya, betul. Kenapa sih seberapa lama kita berbicara dengan selain voice? Seberapa lama contoh ya? Selamat pagi teman-teman. Lemes. Selamat pagi teman-teman. Berbeda. Jadi selain voice bisa transfer energi betul kita ya. Jadi pada saat kita berada sebenarnya kita sedang melakukan proses saling transfer energi. Kalau kita energi itu akan tertular ke audiens. Dan misalnya pertanyaannya, kalau kita sudah menjawab sama dan mengucapkan sama, atau bertanya teman-teman hari ini apa kabar? Gak ada yang jawab apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah jawab sendiri. Karena ini itu bisa menurunkan mental kita. Bisa kita bertanya, teman-teman hari ini, wah ada yang jawab. Itu akan menurunkan mental kita. Akan menurunkan energi kita. Dan itu akan tertular ke audiens. Situasinya semakin buruk. Jadi pada saat ditanya, saya bertanya, teman-teman hari ini apa kabar? Wah luar biasa. Itu sekian detik tidak ada yang jawab. Sebenarnya bisa dinotis loh. Mungkin kita kurang menarik dari audiens. Tapi kita sudah mengenali situasi ini, langsung atasi. Teman-teman hari ini apa kabar? Wah ini kayaknya lagi pada habis dapat transferan dana nih. Kelihatan senyum di wajahnya itu ada dolar-dolarnya misalnya gitu. Jadi kayak kita harus segera mengatasi situasi itu. Oke. Nah ini pertanyaan dari aku nih. Kadang kita itu memang kita teruji ketika kita bertemu dengan HRD yang menunjukkan wajah misalnya judes atau kelihatan gelap ya. Akhirnya apa sudah kita persiapkan jauh-jauh hari dari rumah berhubung kita semua ya. Bagaimana cara mengantisipasi ketika kita menghadapi orang dan mungkin menunjukkan bagaimana kita langsung takut gitu. Itu tipsnya yang mengatasi. Tipsnya tetap seperti tadi yang saya sampaikan, tegak hadapi HRD atau lawan bicara kita, tatap matanya, senyum, smiling face dan smiling voice. Smiling voice dan smiling face. Jadi senyum. Apapun kondisi mau kayak macan, kayak apapun, seperti apapun wajah HRD yang ditampakkan itu sebenarnya mereka sedang menguji mental kita. Kalau HRD-nya udah galak, terus kita takut, saya belum pernah bekerja sama bapak. Ini dari mana HRD mau tertarik sama kita? Iya, betul. Jadi memang kita harus selalu pasang senyum ya, smiling voice, smiling face, dan eye contact. Keep eye contact. Siap. Nah, itu pertanyaan dari aku. Gimana kalau sudah mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan yang politik yang ingin disampaikan itu? Adakah dari para peserta kerja? Waktu juga pertanyaannya.
mereka bingung ini karena yang ada di provinsi ini mereka belum pernah bekerja, tapi mungkin pernah pengalaman magang pernah ya, pernah. Tapi ilmu yang diberikan oleh saya ini juga bermanfaat dan berguna buat mereka ketika ketemu dengan Pak Guru. Bagaimana sikap seorang siswa ketika berhadapan dengan guru-gurunya, harus semakin fokus, harus semakin lagi fokus dan sebagainya. Mungkin begitu saja, Kak Rizka. Mungkin ada kata-kata pamungkas yang bisa disampaikan ya, teman-teman. Closing statement dari saya di era 2024 ini, satu omongan bisa dilamar oleh ribuan orang. AI mungkin bisa bantu portofolio teman-teman. CV yang menarik bisa membuat HRD memanggil teman-teman menjadi seorang kandidat. Tapi teman-teman, hanya ada satu yang datangnya hanya bisa dari diri kita, bukan dari AI, bukan dari teknologi manapun, dan bukan dari media sosial, melainkan koneksi yang hanya bisa dibangun lewat informasi dan komunikasi. Teman-teman, ada 3 hal yang bisa teman-teman tawarkan kepada HRD. 7 detik pertama saat bertemu, cerita singkat terbaik teman-teman, dan ditutup dengan pertanyaan cerdas dan juga antusias. Saya yakin teman-teman yang hadir hari ini adalah calon-calon orang-orang hebat yang nantinya akan ada di puncak karir, yang nantinya akan bisa menjadi orang-orang hebat yang mengajar orang-orang hebat yang lain untuk bekerja. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah full attention. Semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat besar untuk teman-teman. Mungkin hari ini langkah kecil, tapi insya Allah akan membawa perubahan yang besar bagi masa depan teman-teman. Tepuk tangan bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Guru Mutilan, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang menyelenggarakan workshop trik wawancara impresif dan memikat bersama Rizka Ardilape Magister Ilmu Komputer Public Speaking Mentor dalam kegiatan Job Fair Kota Magelang 2026 Rabu 29 Juli 2026.